Saya Reva. Oke. Reva kesini naik apa tadi? Naik motor. Oh, naik motor. Ehm, Reva ada yang bisa saya bantu? Jadi gini, saya di sekolah tuh ada permasalahan pertemanan kayak gitu. Oh, permasalahan apa Reva? Jadi zaman sekarang kan kayak banyak circle-circle gitu kan ya. Jadi awal-awal masuk sekolah MPLS tuh kayak masih biasa-biasa aja ngumpul, nggak ada circle-circle. Nah sekarang tuh jadi kayak lebih kepisah gitu, kayak jadi ngomongin di belakang kayak gitu. Terus lagi ada tiga anak ini tuh mereka tuh emang bisa bilang anak emas kesayangan guru gitu kan. Cuman agak apa ya, dia tuh kayak memamerkan dirinya mereka gitu, kayak sebenarnya kita tuh semua nggak masalah mau dia dijadiin anak emas atau enggak, cuman kayak seakan-akan dia tuh apa ngerasa diri dia emang bener-bener anak emas tuh kayak nggak itu banget loh, kayak nggak banget. Kayak misalnya kita nih lagi di bawah di kantor kan, kita kalau misalnya di kantor pasti ada perlu kan. Nah dia tuh emang suka banget nongkrong di kantor guru gitu kan, karena dia ngerasa diri dia dekat sama guru. Nah setiap kita ke bawah tuh dia selalu kayak ngusir dia, ngapain di sini, kayak kita dalam hati kayak langsung, nah emang yang punya urusan dia doang gitu. Kayak banyak ya gitulah, anak-anak yang apa kayak ngerasa dirinya dia apa kayak bebas di situ loh. Jadi anak-anak lain tuh kayak nggak bisa bebas di sekolah, kayak mau apa-apa ditanyain gini-gini kan, kita juga sebenarnya bisa bebas gitu loh di sekolah. Terus juga ada beberapa guru juga sih di sekolah kayak yang bisa dibilang lingkungan sekolah tuh kayak kurang sehat gitu, kayak gurunya bener-bener apa ya, pilih kasih gitu loh. Jadi nggak semuanya bisa meratakan, kayak anak muda tuh kayak dibeda-bedain gitu. Kayak pokoknya kalau misalnya nge-treatnya kayak misalnya anak yang pintar gini-gini di apa ya, dipinter di kayak dilembutin gini, tapi kalau yang nakal kayak kelihatan nakal, kayak beda itu cara marah-marah mulu. Padahal sebenarnya nggak semua anak kayak gitu kan, kayak walaupun di depan dilihat dari depannya tuh kayak dia nakal gini, pas sebenarnya di belakang juga sebenarnya dia nggak yang senakal itu. Jadi kayak banyak banget guru yang kayak gitu. Terus ada guru yang bilang kalau anak kelas aku tuh kayak banyak yang nakal, nggak mau belajar, padahal sebenarnya gurunya juga nggak pernah ngasih materi apa-apa, jarang masuk. Terus sekali masuk cuma ngasih tugas, terus nggak pernah narangin apa-apa. Sedangkan di sekolah tuh kayak krisis buku gitu loh, jadi masih belum semuanya yang punya buku. Jadi apalagi sekarang semester 1 gini kan, masih semester baru kan, jadi masih banyak yang belum di buku. Jadi itu gurunya kayak menyalahkan murid, padahal sebenarnya dia juga sebenarnya andil di masalah itu juga. Nah terus kayak apa ya, belakangan ini tuh kan HP nggak boleh dibawa sekolah, walaupun boleh dibawa tapi dikumpulin ke apa namanya, ke kantor kayak di TU gitu. Sedangkan di sana tuh guru kayak istilahnya makan gaji buta lah, kayak nggak pernah masuk, ngasih tugas jarang, ngasih materi jarang. Tapi kalau HP dikumpulin kayak gitu kan jadi kayak membatasi materi banget kan, kayak apalagi belum ada buku, terus HP harus dikumpulin, terus kita belajar di mana kalau nggak dari situ. Kalau misalnya guru nggak masuk kan pasti ngirim materi lewat HP kan. Nah sekarang kalau dikumpulin kayak gitu jadi nggak ada yang bisa dipelajarin dari situ. Terus kayak sebenarnya ini ngebatasin banget. Terus ada beberapa murid kan nggak ngumpulin sengaja kan, karena rasa ya itu HP dia, kayak nggak bisa kan dibatas-batasin kayak gitu. Jadi kayak orang-orang temen-temen di sekolah tuh kayak ngerasa ke-trigger gitu loh bermain HP, kayak jadi susah. Kayak itu padahal itu HP dia sendiri, tapi kayak ngerasa
takut gitu kayak diawasin gitu loh. Seperti itu. Tapi Reva sudah ada bicara sama gurunya. Sebenarnya tanpa ngomong kayak guru-guru juga tahu kalau soal murid-murid sebenarnya nggak terima soal kayak apa peraturan baru ini. Cuman kan karena guru-guru ngerasa ya dia guru ya berhak ngatur-ngatur, sebenarnya itu sebenarnya kayak melanggar hak asasi manusia gak sih, kayak buat ngelakuin hal-hal yang dia mau gitu loh. Terus respon teman-temannya Reva gimana dengan peraturan itu? Rata-rata sama sih, pada ya pengen peraturan ini tuh jangan di itu. Sebenarnya sebelum ada peraturan ini tuh ada kayak gini, peraturannya boleh bawa HP. Nah pas ada guru pelajaran ya itu dikumpulin di meja guru, jadi nggak perlu dikumpulin ke kantor. Nah mendingan kayak teman-teman tuh pada nyariin ya kayak gitu aja kayak sebelumnya, daripada bener-bener semua HP dari pagi sampai pulang sekolah dikumpulin, itu kan kayak nggak worth it buat belajar gitu ya. Karena masih banyak guru yang nggak masuk, terus masih materinya jadi sulit gitu kan. Apakah ketua kelasnya Reva udah coba bicara sama kelasnya aku sendiri? Oh, ketua kelasnya kamu, gimana? Kamu udah coba ngomong ke guru kamu atau wali kelas kamu belum tentang masalah itu? Wali kelas aku kan kayak cek gitu kan. Jadi kayak kalau aku ngomong pun kayak satu masalah dia kayak kan dia juga ambil dalam peraturan itu, jadi kayak susah gitu loh, kayak udah keras gitu nih peraturan, harus tetap diberlanjutin gitu. Terus kalau Reva maunya emang seperti apa? Ya kayak peraturan sebelum aja, boleh bawa HP, tapi HP-nya dikumpulin pas ada guru aja. Jadi pas kalau misalnya lagi jam kosong gitu masih kita bisa pegang gitu seenggaknya buat ngerjain tugas lewat WA ini. Kan biasanya lewat gitu kalau misalnya gurunya masuk. Kan kalau kayak gitu jadi susah buat belajar. Reva tapi udah, maksudnya Revanya udah pernah ngomong belum ke guru pelajarannya masing-masing untuk minta keringanan untuk boleh megang HP itu? Udah, cuman kayak misalnya kita ngomong nih, tapi kayak seolah nggak didengar, kayak malah ngalih pembicaraan gitu loh. Tapi kalau kayak gitu gimana jadi pelajaran kalian semuanya di sana? Ya gitu, jadi berantakan, kayak guru nggak masuk ya udah nggak belajar, malah jadi kayak ada main-main kayak gitu. Sebenarnya peraturan ribet karena biar murid-murid itu konsentrasi nggak main HP, tapi justru itu yang bikin pelajarannya jadi kayak berantakan karena ya materi nggak ada yang masuk, guru nggak masuk gitu. Oke. Tapi kalau dari pihak sekolahnya dengan peraturan seperti itu, dia merasa lebih baik nggak murid-muridnya? Kayaknya sih enggak sih, soalnya emang rata-rata emang muridnya juga jadi apa ya, karena dia ngerasa dibatasin jadi ya gitu. Murid-murid sekarang kan kayak emang begitu kan. Dan kalau dibatasi malah makin sebenarnya itu juga salah sih di muridnya kayak gitu. Cuman tetap aja kan kalau HP itu ya itu pribadi gitu ya. Benar. Oke. Terus kalau dari yang yang tadi kamu ceritain, yang tadi Reva ceritain, tentang teman Reva yang main circle-circlean itu maksudnya kayak gimana? Jadi gini kan, di kelas itu cuma sekitar 25 orang, nah yang perempuan ini cuma 15 orang. Jadi kan kayak
ada 3 anak ini emang bisa bilang kayak nurut gitu, terus anak OSIS juga kan. Nah mereka ini kan suka nongkrong di bawah gitu, maksudnya kayak ya gitu karena dekat sama guru, terus jadi anak saya gitu ya, itu dia jadi kayak arogan gitu loh. Jadi kayak misalnya kita lagi di bawah kayak suruh kata ke atas sana ada guru nggak, padahal sendiri dia juga di bawah gitu loh maksudnya. Nah, terus kayak apa ya, misalnya lagi itu ada masalah kayak soal BC itu tuh kayak business center di sekolah gitu buat jurusan business management kan. Nah aku kan business management, itu waktu itu ada lagi waktu jaga business center ini. Nah itu tuh kayak ada masalah soal di business center itu katanya kotor, ada yang buang buah bakso gini dan lain-lain belum dibersihin. Nah itu kan sebenarnya masih bisa dibicarain baik-baik kan. Terus dia dari bawah terus ke atas lantai dia, pas aku di lantai juga kan, dia kayak bentak-bentak kayak siapa tuh yang itu gak tanggung jawab, pokoknya dia ngomong marah-marah kayak tanpa ada pertanyaan lebih dulu, padahal dia sebenarnya nggak tahu apa-apa kan. Dia bilang malu gue yang dimarahin sama Pak Kris. Nah Pak Kris ini kan penanggung jawab di business center itu. Padahal sebenarnya kalau ditanya baik-baik kan semuanya juga pada bisa jawab ya itulah, nggak ricuh kayak gitu. Gitu tuh jadi ricuh karena dia ngomong kayak gitu. Dan nyalain banget kelas teman-teman yang lain gitu kan di kelas. Padahal sebenarnya yang di business center tuh nggak cuma kelas 11 aku. Oh iya. Tadi yang kamu ceritain tentang 3 orang teman kamu itu gimana? Oh iya, ini 3 orang anak ya bisa dibilang nih anak kesayangan guru gini ya. Itu tuh karena emang dia anak OSIS, terus kayak emang di depan aja gitu sama guru baik, padahal sebenarnya dia ya gitu juga. Nah jadi kayak apa ya, arogan gitu loh. Jadi kayak misalnya kita ke bawah, dia nyuruh kita ke atas buat naik ke kelas, kayak padahal sebenarnya dia masih di bawah. Kayak itu kan apa ya, kayak seakan-akan nunjukin banget kalau dia tuh emang di situ kayak bisa bebas gitu. Padahal sebenarnya kita juga sebenarnya bisa bebas kalau misalnya guru juga adil gitu sama semua murid. Nah apa ya, dia tuh kayak misalnya ada masalah di kelas yang soal kemarin tuh kayak masalah di BC ini kan. Jadi BC ini kan kotor. Nah guru penanggung jawab BC-nya ini kayak marah-marah, kayak nanya ini kok kenapa anak-anak yang jaga malah nggak bersihin kayak. Terus si guru ini kan bilang ke si murid ini nih, yang sebenarnya yang satu inisial aja kan, misalnya inisialnya D. Nah si D ini kan bisa dibilang ketuanya dari 3 itu kan. Nah dia tuh kayak naik ke atas ngomel-ngomel, kayak itu siapa yang buang sampah. Terus itu kayak nadanya kayak marah-marah, teriak-teriak, seakan-akan dia tuh nyalain kelas dia sendiri gitu loh, teman-teman kelasnya. Padahal kan sebenarnya yang di BC itu nggak cuma kelas 11 kayak kelas 1 doang. Jadi kayak kelas 12 juga turut adil di BC itu, karena ini kan emang apa ya, kayak ikuan kayak apa ya, pokoknya kayak prakteknya bisnis manajemen ini iya, loh. jadi dari kelas 1 sampai kelas 3 ya. Nah yang dia kan emang jadwalnya kelas 11 sama kelas 12. Nah sebelum jaga itu kan Senin sama Selasa itu kan bagian kelas 12. Nah kita itu posisinya di hari Rabu, sedangkan ya berarti itu di sampah sebelumnya di kelas 12 kan. Nah kelas 12 juga kayak apa ya, ngomongnya malah kita, padahal sedang kita baru jaga di hari itu. Ya itu berarti belum ada dong, udah ada sampahnya di hari sebelumnya dong. Karena itu kan ngomongnya soal kemarin kuah bakso itu sedangkan udah kering. Terus kayak masa hari kelas ini yang misalnya oke, kalau mau bersihin ya nggak apa-apa, maksudnya kalau nyuruh bersihin nggak apa-apa, cuman ya bareng-bareng sama kelas 11-12 kayak dia
malah nyudutinnya kita doang, padahal kayak bisa aja lo bareng-bareng kayak omongin baik-baik, dia malah enggak. Kayak seakan-akan kita salah, terus kayak dia seakan-akan benar karena dia emang di bawah terus gak pernah ke BC kan, padahal ya itu tanggung jawab anak bisnis manajemen ini kan. Harusnya nggak di bagian kelas 11 doang, kelas 2 doang. Itu kayak nggak adil banget loh. Jadi kayak kelas 11 yang kelas 1 ini kayak nggak terima dong disurutin, terus kayak guru penanggung jawab ini juga kayak ngebelain anak ini, kayak si B ini kayak katanya udah anak kelas 11 2 nggak usah masuk lagi ke BC. Nah itu kan kita jadi kayak loh, kok jadi kita yang dikena sasarannya, jadi kayak gitu. Terus akhirnya mau nggak mau kita bersihin dong, kayak yaudah terpaksa daripada nggak bisa masuk BC lagi, nggak bisa praktek, kayak ya udah kita beresin akhirnya. Cuman si B ini kayak gitu, padahal dia nggak beres-beres tapi kayak gitu, kayak ikutan aja gitu. Maksudnya dia kayak seolah-olah dia juga nggak ikut membantu. Padahal sebenarnya dia enggak. Orang kita di bawah, dia masih di atas gitu loh. Kita bersihin BC, nah itu pas udah mau bersih, udah mau selesai, dia baru turun gitu pegang-pegang HP kan lah. Perasaan tadi kayak itu marah-marah, malah sekarang mau bantu, yang itu juga udah mau selesai. Tapi teman-teman kamu ada nggak yang bilang ke guru kamu tentang sifatnya dia yang seperti itu? Sebenarnya nggak ada yang berani, karena bisa dibilang kan dia anak sayangan gitu loh. Jadi iya. kayak mau ngejelekin pun kayak pasti gak bakal didengar sama si guru ini. Tapi kalian pernah nggak sih ngomong ke teman kalian itu yang bersangkutan itu kayak sifatnya dia itu sebenarnya kayak ngeganggu ke teman-temannya? Nah sebenarnya ada temen yang kayak nyampein, kayak istilahnya ada mulut lah, cuman kayak dia tuh kayak ngerasa tersakiti gitu loh, kayak ngerasa pokoknya dia kayak malah seolah-olah dia dijahatin sama temanku ini loh gitu. Terus respon kamu gimana? Ya sebenarnya cuma bisa diem aja, karena mau keluar kayak gimana pun guru-guru juga kayak udah tutup kuping soal dia, soalnya emang udah saking si anak ini tuh emang udah apa ya, ngambil hati guru gitu loh. Tapi anak ini satu kelas sama kamu dan dia OSIS. Iya. Oke. Kenapa nggak kalian coba untuk ngomong baik-baik ke anak itu? Sebenarnya udah ngomong baik-baik awalnya gitu. Ya gitu. Sebenarnya awalnya udah ngomong baik-baik kan. Nah si anaknya itu kayak yang gak tau, ngerasa dia orang bener kok yang bilangin biar kalian gak diomelin. Itu tetap aja kan kayak kalau misalnya ngebilangin tapi dia nggak ngikut lakuin itu, sama aja bohong kan. Itu sama aja kayak nggak ada, mereka kan juga punya urusan gitu. Nah kayak itu dia si ininya malah kayak ngerasa disakitin, kayak malah dipojokin, padahal sebenarnya kita tuh kayak ngasih tahu kalau kita juga punya urusan lain buat di bawah gini. Dia malah kayak tersakit, terus malah berakhir jadi kasar gitu ngomongnya. Oke. Berarti teman kamu ini jadi permasalahan di sekolah kamu ini adalah teman kamu yang apa tadi? Teman kamu yang Anak emas ini dan arogan sama tentang HP yang disita sama guru kalian ya. Coba aja kamu coba lagi ngomong ke teman kamu dan ke guru kamu baiknya kayak gimana biar kalian juga kan enak gitu ya.
Jadi kalau menurut kamu eh, sifat kelakuan temen kamu yang seperti itu menurut kamu baik atau enggak? Kalau misalnya kalau ke satu orang sih menurut nggak apa-apa ya, itu kan urusan dia dan mereka. Tapi kalau misalnya kalau udah ke semua, kayak aku yang sebagai ketua kelas kayak jadi nggak terima dong, kelas jadi berantakan kayak gitu, jadi gak kondusif gitu loh. Karena si ini yang terlalu arogan, terlalu yang banyak atur, padahal sebenarnya dia bukan siapa-siapa ya, posisi ya buat apa, kayak negur siswa-siswa yang nggak berperilaku baik. Cuman kalau misalnya dia nggak ikut andil buat nyontoin itu kan jadi kayak istilahnya kayak apa ya, dia tuh kayak apa ya, kalau misalnya kita kan ngasih tahu ya kita juga harus ngelakuin gitu loh, jadi biar adil gitu ya, kayak gitu kan jadi nggak adil gitu. Oke. Baik, terima kasih ya Reva untuk ceritanya. Ya. Mudah-mudahan nanti ada jalan keluarnya tentang penyesalan kamu. Oke, terima kasih Reva atas waktunya.